Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Alia Ananda Putri dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, program studi S1 Teknik Informatika dengan NPM 221506141. Di sini saya akan menjelaskan materi PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Dengan tema yaitu ciptakan mahasiswa berkarya dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Dengan materi pertama yaitu peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital oleh Bapak Kapolda Lampung. Yang pertama itu materi undang-undang tentang ITE. Apa sih undang-undang ITE itu? Yaitu kumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, data, rancangan foto, dan yang lainnya. Undang-undang ITE juga memuat pasal-pasal yang mengenai perbuatan yang dilarang nih, yaitu pasal 27 sampai 37 dan ketentuan pidana pada pasal 45 sampai 52. Apa aja sih contoh-contoh pelanggaran ITE itu? Yaitu penipuan online, judi online, illegal access, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hak cipta. Nah, ada nih tips and trik terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Apa aja sih? Yang pertama yaitu pengguna internet harus lebih menyaring konten sebelum diupload ke media sosial. Yang kedua, lakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi online. Dan ketiga, yang ketiga, tulisan yang dibuat di internet harus sesuai data dan fakta. Dan masih banyak yang lainnya teman-teman, bisa cari di internet. Nah, materi yang kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Perundungan itu familiar banget ya dengan bullying. Apa sih bullying itu? Yaitu suatu tindakan fisik atau non fisik yang melukai diri kita. Biasanya terjadi di lingkungan rumah, sekolah, bahkan lingkungan pekerjaan pun ada ya teman-teman. Nah, apa aja sih tanggung jawab generasi muda itu? Yaitu mempertahankan kesatuan bangsa, mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian materi yang ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Kita sebagai umat muslim harus bangga nih teman-teman, karena sejak dulu sampai sekarang kita umat muslim mempunyai prinsip-prinsip yang kokoh dan tidak pernah pudar. Karena berkat para perjuangan para ulama, para kiai atau para pemimpin nasional kita memiliki beberapa ormas nih sebagai kekuatan civil society. Nah, untuk hari kedua itu ada 4 materi. Yang pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada visi 2045 nih, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dengan 4 pilar yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Nah, apa aja sih tantangannya? Yaitu yang pertama Industri 4.0 atau Cyber Physical System Internet. Yang kedua globalisasi, dan yang ketiga bonus demografi. Nah, apa aja sih 4 program kebijakan Kementerian Kampus Merdeka? Yaitu yang pertama pembukaan program studi baru, yang kedua perguruan tinggi negeri badan hukum, yang ketiga sistem akreditasi perguruan tinggi, dan yang keempat hak belajar. Nah, apa aja sih hak mahasiswa itu? Yang pertama itu hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi. Yang kedua, hak mahasiswa belajar di luar program studi di luar perguruan tinggi. Kemudian materi yang kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Apa sih lingkungan hidup itu? Yaitu berupa alam yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, seperti contohnya air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lain-lainnya. Nah, apa aja sih permasalahan lingkungan hidup di Indonesia ini? Yaitu dibagi menjadi 3, yaitu di lingkungan alam, di lingkungan buatan, dan di lingkungan sosial. Nah, pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi yaitu ada 4. Yang pertama 3R. Nah, apa aja sih 3R tuh? Yaitu reuse, reduce, dan recycle. Yang kedua pengelolaan sampah, yang ketiga menjaga kelestarian SDA, dan yang keempat waspada pemanasan global. Nah, kemudian apa aja sih upaya kampus sehat Unila? Yang pertama yaitu zero tolerance areas. Yang kedua parkir terpadu dan pembatasan penggunaan motor nih atau mobil. Yang ketiga pengelolaan tempat sampah
IST, yang keempat pengelolaan sumber air, dan yang kelima arboretum dan anggrek. Nah, materi 3 yaitu etika dan norma kehidupan kampus. Menjadi mahasiswa yang ideal itu berarti mampu berpikir positif dan mampu mengembangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Bagaimana sih menjadi mahasiswa yang ideal? Yaitu yang pertama mematuhi peraturan yang ada, yang kedua kembangkan diri sesuai minat dan bakat, yang ketiga tuh aktif membaca, dan yang keempat jujur, berintegritas dan sopan, yang kelima lakukan yang terbaik selama kuliah. Nah, materi yang keempat yaitu perguruan tinggi dan era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Nah, apa aja sih tantangan dunia pendidikan selama berada di maksudnya di zaman Covid, dan terutama di perguruan tinggi? Yang pertama itu pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Yang kedua, pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual atau Zoom. Yang ketiga, pengembangan kreativitas dan jaringan TIK. Kemudian pendukung kinerja dan proses belajar mengajar infrastruktur. Yang pertama, data center standar internasional. Yang kedua, kecepatan akses internet. Di Unila saat ini bandwidthnya internet Unila 2,5 Gbps atau internasional 1 Gbps. Kemudian fasilitas dan layanan, yaitu lisensi software. Sejak 2006 Unila telah menjalin kerja dengan Microsoft untuk penggunaan perangkat untuk perangkat lunak berlisensi. Yang kedua, layanan divisi sumber daya informasi. Yang ketiga, the Google Workspace email instansi Unila dengan unlimited G Drive space. Nah, kemudian pada hari ketiga, yaitu yang materi pertama, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Nah, untuk pembelajaran di perguruan tinggi, kita tuh diajarin bagaimana sih kita menghadapi dosen, menyikapi dosen, bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Nah, terkait plagiarisme atau penjiplakan, plagiarisme itu adalah pencurian. Jadi ketika melaksanakan tugas-tugas, kita menulis dan kalimat isi kita mengambil kata orang lain, atau menjiplak itu sama saja dengan pencurian hasil. Kemudian materi kedua itu sistem perkuliahan dan pembimbing akademik, yaitu berkaitan dengan literasi 4.0, literasi data, dan pengembangan iptek dan inovasi. Ini juga dijelaskan tentang sistem kredit semester atau SKS, kemudian tujuan SKS, beban studi, dan IP dan IPK. Kemudian ada juga materi ketiga yaitu hak dan kewajiban mahasiswa. Ini bisa kita lihat pada Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 25 tahun 2020 tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Kemudian pada hari terakhir yaitu materinya tentang perkenalan pimpinan pada fakultas masing-masing dan prodi masing-masing, yaitu di program studi teknik informatika terdapat Kajur yaitu Ibu Herlinawati STMT, Kaprodi Teknik Elektro yaitu Dr. Enghining Purwasi STMT, dan Kaprodi TI Bapak Mona Arif Huda STMT. Kemudian dijelasin juga nih organisasi yang ada di jurusan teknik elektro, yaitu Himatro, yang berdiri pada tanggal 28 Februari 1999. Kemudian ada Himatro ini terdiri dari 5 departemen, yaitu pendidikan dan pengembangan diri, kaderisasi dan pengembangan organisasi, Kominfo, Soswir, dan Bangtek, dan juga ada anggota pengurus harian. Nah, selain itu kita juga dikenalin dengan dosen-dosen pengajar di jurusan teknik elektro. Nah, itu aja teman-teman yang bisa aku jelasin. Makasih, maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.